Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran ekonomi untuk kelas 12, pertemuan yang sama. Dan hari ini kita akan bahas tentang perdagangan internasional. Hal-hal yang akan dibahas untuk kali ini berkenaan dengan konsep dasar perdagangan internasional. Jadi apa saja yang menjadi dasar hingga dilakukannya perdagangan internasional. Kemudian yang kedua, teori perdagangan internasional. Tentunya masalah kebijakan perdagangan internasional. Dan yang keempat adalah alat dan cara pembayaran internasional. Yang pertama berkenaan dengan konsep dasar. Di sini bahwa perdagangan internasional itu merupakan kegiatan jual beli dan transaksi ekonomi yang dilakukan suatu negara dengan negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Jadi artinya fokusnya dalam hal ekspor dan impor dan didasari dengan MOU, Memorandum of Understanding. Nah, apa yang menjadikan bahwa perdagangan internasional itu bisa terjadi? Yang menjadi faktor pendorong pertama, masalah kebutuhan dalam negeri. Kita tahu bahwa kebutuhan itu sifatnya bisa tidak terbatas. Karena faktor pemuas kebutuhan sendiri atau barang-barang yang bisa menutupi kebutuhan yang sangat terbatas. Kemudian faktor pendorong yang kedua berkenaan dengan perbedaan sumber daya alam sekaligus dalam masalah iklim. Selanjutnya ini tidak kalah pentingnya berkenaan dengan perbedaan daerah dan kemudian perbedaan biaya produksi. Dan tidak kalah penting dan sangat penting sekali untuk hari ini adalah masalah teknologi. Negara satu dengan negara yang lain, teknologi bisa dikatakan tumpang, ada yang meluncur dengan deras, ada yang beradaptasi cukup lambat. Jadi terjadinya faktor pendorong perdagangan internasional, teknologi salah satu penyebab. Selanjutnya, untuk perdagangan internasional sudah barang tentu akan menjadi sesuatu kenapa dilakukan, tentu saja manfaatnya. Salah satunya untuk memperoleh barang yang tidak bisa diproduksi sendiri. Jadi terpaksa harus dengan cara mengimpor atau membeli. Kemudian manfaat dari perdagangan internasional adalah luas pasar yang meningkatkan keuntungan ataupun pendapatan. Nah, selain itu, selain ada manfaat, tentu saja ada tantangan atau hambatan dalam kegiatan perdagangan internasional itu. Apa saja itu hambatannya? Pertama, keamanan negara. Kemudian terjadinya peperangan. Sebagaimana kita ketahui, masih berlangsung antara Rusia dengan Ukraina yang kita tahu efek negatifnya ke kita pun sekarang terasa. Ya, ini menjadi sebuah hambatan dalam kegiatan perdagangan internasional. Dan selain itu, masalah kebijakan ekonomi pemerintah dari masing-masing negara yang melakukan kegiatan tersebut. Dan yang juga sebagai hambatan adalah mata uang. Terus mata uang yang relatif tidak stabil, lalu saja terjadi naik dan turun. Itu menjadi hambatan. Kemudian teori perdagangan internasional. Ada yang dikatakan dengan keunggulan mutlak, teori keunggulan mutlak. Keunggulan mutlak
dia katakan sebagai sesuatu yang kemampuan sebuah negara di mana negara lain tidak bisa, tidak mampu untuk membuat atau memenuhi kebutuhan atas dasar apa yang bisa dia lakukan. Sebagai contoh, kita ambil negara Jepang. Jepang kita ketahui memiliki keunggulan dalam hal produksi kendaraan bermotor. Itu sangat luar biasa, canggih dalam segala hal. Akhirnya apa yang mereka bisa dijual ke sana kemari dan menguasai hampir separuh muka bumi ini. Indonesia sangat memanfaatkan produk Jepang tersebut. Itu mutlak dimiliki keunggulan oleh Jepang. Apakah Indonesia mampu seperti itu? Pasti Indonesia pun bisa. Mungkin bisa diambil contoh. Kita punya yang namanya kebun kelapa sawit dan itu bisa dijadikan sebagai salah satu keunggulan. Kenapa? Negara lain ada yang tidak memiliki kebun sawit sama sekali. Sementara penduduknya, masyarakatnya pasti membutuhkan yang namanya minyak goreng yang berasal dari kelapa sawit. Jadi Indonesia bisa mengambil keunggulan mutlak dari produksi kelapa sawit. Dan di slide ini dicontohkan Indonesia dengan Brazil. Indonesia punya produksi beras, juga punya produksi kopi. Demikian juga Brazil punya beras dan punya kopi. Dari masing-masing itu dibandingkan Indonesia berasnya jauh lebih banyak dari Brazil. Artinya Indonesia punya keunggulan mutlak di sana. Atau Indonesia kopi dengan produksi 200 ton, Brazil 500 ton. Artinya Brazil punya keunggulan di produksi. Ini gambaran dari sebuah keunggulan. Jadi keunggulan mutlak itu sebuah negara bisa mengambil spesialisasi. Negara yang bersangkutan seperti Indonesia misalkan, dengan keunggulan mutlak yang dimiliki bisa dipupuk, dikembangkan potensi tersebut dan kemudian menjadi khas negara kita dan pada akhirnya menjadi sebuah spesialisasi. Selanjutnya, dari keunggulan mutlak ada yang disebut dengan keunggulan komparatif, di mana keunggulan komparatif ini keunggulan yang didapat setelah membandingkan dengan negara lain dengan produksi yang sama, kita masih tetap bisa mengambil keunggulan tersebut atau keuntungan tersebut. Dia ambil contoh secara sederhana. Indonesia punya produksi tekstil. India juga punya sama produksi tekstil. Masing-masing punya keunggulan di bidang tekstil. Kalau secara kasat mata, Indonesia akan susah berdagang dengan India karena mereka pun punya produksi yang sama, atau sebaliknya India pun dengan Indonesia secara kasat mata agak-agak sulit melihat di Indonesia ada tekstil, tapi kenyataannya kedua-duanya saling bisa menguntungkan. Indonesia bisa berjualan, mengambil keuntungan dari keunggulan tekstil tersebut, berjualan ke India atau sebaliknya. Apa? Atas dasar bahwa perdagangan Indonesia dipengaruhi salah satunya oleh selera. Masyarakat Indonesia tentu saja punya selera atas produksi India. Demikian pula India punya selera yang mungkin sangat menyukai hasil produksi Indonesia. Nah, dasar itulah yang menjadikan bahwa sekalipun dua negara memiliki produk yang sama, tapi kedua-duanya bisa mengambil keuntungan. Ini yang tadi dikatakan bahwa kebijakan perdagangan internasional fokusnya tentu saja masalah ekspor dan impor. Kebijakan perdagangan internasional untuk ekspor ada diskriminasi harga, ada premi, ada dumping, ada perdagangan